Nanti mau dikasih nama siapa? Kumala. Satu lagi. Sumala. Kowe akan mengandung anak kembar. Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Pada tahun 1948, Sumala merupakan film horor yang diangkat dari kisah nyata tentang kejadian sepasang suami istri yang mendambakan kehadiran buah hati. Setelah 11 tahun menikah dan tak kunjung dikaruniai anak, sang istri pun nekat meminta bantuan pada seorang dukun dan melakukan perjanjian kepada iblis demi bisa mengandung seorang anak. Namun disinilah bencana pun dimulai ketika dua anak itu lahir. Salah satu dari anak itu memiliki wajah yang sangat mengerikan dan lahir dalam kondisi yang cacat. Penasaran apa yang terjadi dengan peristiwa yang dialami oleh sepasang kekasih itu? Dan selamat datang di alur cerita Sumala. Pada tahun 1976, film diawali di sebuah pasar yang bernama Pasar Jagung. Terlihat beberapa anak kecil yang sedang membuat bola untuk mereka mainkan di lapangan. Ketika mereka akan pergi, Bapak Abdi pun memperingati Abdi untuk segera pulang sebelum waktu maghrib tiba. Kemudian, saat anak-anak itu sedang asik bermain bola, salah satu dari mereka dipanggil untuk pulang karena waktu sudah mendekati maghrib. Nampaknya hal itu dihiraukan oleh kedua anak yang terus melanjutkan permainan bolanya. Kedua anak itu bernama Abdi dan Sutrisno. Tak lama kemudian, bola itu pun masuk ke sebuah ladang akibat ditendang oleh Sutrisno. Dengan kondisi waktu yang akan menuju malam, mereka berdua pun masih saja mencari bola itu dan masuk ke dalam ladang tersebut. Wis toh, sesuk wae. Wis peteng. Lalu, Sutrisno dan Abdi pun tiba-tiba mendengar suara anak perempuan yang memanggil nama mereka. Ternyata, itu adalah sosok yang bernama Sumala, seorang anak perempuan yang mempunyai wajah mengerikan dan sifat yang sadis. Secara mengejutkan, Abdi pun terpisah dengan Sutrisno dan melihat sosok Sumala yang sedang menghabisi salah satu temannya yang ternyata itu adalah Sutrisno. Dengan kondisi yang panik, Abdi pun melarikan diri dan meninggalkan Sutrisno, yang membuat warga pun datang untuk masuk ke dalam ladang itu dan mencari keberadaan Sutrisno. Namun, semua sudah terlambat. Sutrisno pun ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa akibat dibunuh oleh sosok Sumala. Akibat dari kejadian itu, ayah Sutrisno pun menuduh Abdi yang telah membunuh Sutrisno. Akan tetapi, Abdi pun menjelaskan bahwa kematian Sutrisno itu disebabkan oleh sosok anak perempuan yang muncul di ladang itu. Namun, hal itu tidak memberikan kepercayaan kepada ayahnya Sutrisno. Sampai pada akhirnya salah satu dukun pun muncul yang mengatakan bahwa anak ini tidak berbohong. Dukun tersebut juga mengatakan bahwa Sutrisno memang terbunuh oleh sosok perempuan yang memiliki nama Sumala. Sumala. Ternyata anak itu masih ada. Si anak iblis. Yang pada akhirnya cerita itu pun dipercaya oleh warga sekitar dan terus melekat di desa itu. Cerita pun berpindah pada tahun 1947. Ada seorang yang bernama Sujiman. Dia adalah seorang laki-laki kaya raya yang mempunyai banyak bisnis di desanya. Mereka pun sedang membahas soal warisan tanah yang dimiliki oleh keluarga Hastungkoro. Pamannya yang biasa disebut Palik berniat mengambil semua kekayaan yang dimiliki Sujiman.
Hal itu dikarenakan sampai saat ini Sujiman belum dikaruniai anak, sehingga ia tidak mempunyai ahli waris untuk menurunkan warisan kekayaannya. Saya sudah katakan berulang kali, Pak Lek. Saya tidak akan pernah melepaskan tanah milik saya kepada siapapun. Sujiman juga mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Dia bernama Sulastri. Tak lama kemudian, Sulastri pun sampai di kediaman rumahnya dan menyajikan secangkir teh untuk mereka bertiga. Karena Sulastri mempunyai wajah yang cantik, membuat Palik pun tidak berhenti menatap wajah istri Pak Sujiman. Palik juga berkata kepada Sujiman, apabila istrinya memiliki wajah yang cantik seperti Sulastri, ia pun pasti sudah mempunyai 8 anak dalam 11 tahun pernikahannya. Bila saja istriku seperti Sulastri, setidaknya aku sudah mempunyai 8 anak dalam 11 tahun pernikahan. Sujiman yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Setelah pamannya pulang, Sujiman pun marah kepada Sulastri. Ia meminta kepada istrinya agar segera bisa hamil, karena ia tidak mau warisan kekayaan yang ia miliki jatuh ke tangan pamannya yang rakus itu. Sulastri yang kebingungan hanya bisa terdiam ketika dibentak oleh suaminya, karena ia sudah berusaha melakukan berbagai macam cara agar ia bisa mengandung seorang anak. Yang pada akhirnya, Sujiman pun menekan Sulastri agar segera bisa mengandung seorang anak. Apabila tidak, Sujiman pun akan mengambil keputusan, yaitu menikahi perempuan lain. Mendengar hal itu, Sulastri pun menjadi sedih karena tidak mau dimadu oleh suaminya. Kemudian, Sulastri pun tak sengaja mendengar percakapan dari salah satu warga yang ada di dalam gudang, di mana warga tersebut berhasil mempunyai seorang anak berkat bantuan dari seorang dukun. Karena hal itu, Sulastri pun mencoba mendatangi dukun itu untuk meminta bantuan. Dukun itu pun berada di desa seberang, di mana Sulastri harus menyeberangi sebuah danau dengan menggunakan sebuah perahu. Setelah berhasil melewati danau itu, akhirnya Sulastri pun tiba di kediaman dukun yang bernama Mbah Sukina. Sulastri pun menjelaskan kepada dukun itu agar mau membantunya karena ia ingin segera hamil dan mempunyai seorang anak. Ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Namun ternyata tidak semudah itu untuk bisa menyembah pada iblis. Ada beberapa syarat yang harus Sulastri sepakati. Mbah Sukina pun menjelaskan, yang mana Sulastri pun akan hamil 2 anak kembar, yaitu 1 anak dari bangsa manusia dan 1 anaknya lagi dari bangsa iblis. Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Dan yang satunya lagi buruk-rupa dan nakal dari bangsa iblis. Setelah kedua anak itu lahir, nantinya Sulastri dan suaminya harus merawat kedua anak itu dengan penuh kasih sayang. Jika dari salah satu anak itu ada yang mereka sakiti, maka akan terjadi hal-hal mengerikan yang menimpa Sulastri dan juga suaminya. Sulastri pun menyanggupi semua persyaratan itu, dan ritual pun dimulai. Wahai iblis, ingkang majeng wonten mriki wonten manusia. Mbah Sukina pun menyembelih seekor ayam, kemudian menyuruh Sulastri untuk meminum darah ayam itu. Lalu, Mbah Sukina pun langsung membacakan sebuah mantra yang membuat iblis itu masuk ke dalam tubuh Sulastri. Yang pada akhirnya, Sulastri pun berhasil dikaruniai anak dalam perutnya berkat bantuan dari iblis itu. Dan Mbah Sukina pun memberitahu kepada Sulastri, dalam waktu 2 bulan, ia pasti akan segera hamil. 2 bulan kemudian, akhirnya Sulastri pun benar-benar hamil 2 anak kembar, yang mana keduanya itu berkelamin perempuan. Sujiman pun sangat senang mendengar kabar kehamilan dari Sulastri.
dan berterima kasih kepada istrinya karena telah mewujudkan kemauan dari suaminya. Saking senangnya, Sujiman pun sudah menyiapkan nama untuk kedua anaknya. Karena anak mereka itu kembar, Sujiman pun memberikan nama kepada anaknya yang pertama dengan nama Kumala, dan satu anaknya lagi diberi nama Sumala. Nanti mau dikasih nama siapa? Kumala. Satu lagi? Sumala. Sujiman pun langsung memanggil bawahannya untuk memberitahukan kepada semua warga bahwa kini istrinya sedang hamil. Keesokan harinya, Sulastri pun dimandikan oleh air yang berisikan 7 rupa kembang. Selain itu, Sujiman pun mengadakan acara hiburan besar yang diadakan di desa itu, di mana hiburannya berisikan gamelan dan juga pertunjukan sebuah wayang. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Saat itu, Sulastri pun sedang ditangani oleh seseorang untuk membantunya melahirkan. Sujiman yang cemas diminta oleh pembantunya untuk tetap menunggu di luar saja. Kemudian, Bodarmi pun masuk ke dalam ruang persalinan Sulastri untuk membantunya. Ketika jam itu sudah menunjukkan angka 12 malam, tak sengaja Sulastri pun melihat sosok iblis itu yang sudah menantikan kelahiran anaknya. Setelah beberapa lama, akhirnya salah satu anak itu pun lahir. Anehnya, ketika anak itu sudah keluar, anak itu tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Tak lama kemudian, disusul juga oleh anaknya yang satu lagi yang akan segera keluar. Sulastri pun merasa sangat kesakitan ketika akan mengeluarkan anaknya yang terakhir itu. Sujiman yang mendengar suara tangisan bayi langsung bergegas masuk ke dalam ruang persalinan untuk melihat anaknya. Namun, ia pun sangat terkejut ketika melihat anaknya yang lahir dengan kondisi yang cacat. Sujiman yang kecewa dan gelap mata, ia pun langsung pergi mengambil sebuah keris untuk membunuh anaknya yang cacat itu. Setelah anak yang cacat itu mati, tersisalah anaknya yang satu lagi. Entah keajaiban apa yang menimpa anak ini, tiba-tiba saja ia hidup kembali dan menangis di pangkuan Bodarmi. Sujiman pun langsung memanggil bawahannya untuk memberitahu semua warga desa jika anaknya kini telah lahir. Cerita pun berpindah pada tahun 1950 di mana Kumala, anak dari Sulastri, kini sudah tumbuh berumur 3 tahun, namun Kumala pun belum bisa berjalan maupun berbicara. Hingga hal itu menjadi perbincangan dari keluarga Sujiman tentang anaknya itu. Hingga memasuki tahun 1955, tak ada perubahan sedikit pun pada Kumala. Ia tetap bertingkah aneh dengan kondisi tangannya dan kakinya yang cacat. Hal itu membuatnya tidak dapat memiliki seorang teman dan selalu menyendiri dalam hidupnya. Kemudian, Kumala juga sering kabur dari rumah tanpa sepengetahuan ayah dan juga ibunya. Hal ini membuatnya sering pergi ke tempat pasar karena ia merasa bosan di rumah. Kemudian, ada segerombolan anak-anak yang sedang bersembunyi akibat telah mencuri pisang. Mereka juga membicarakan tingkah laku Kumala yang sangat terlihat aneh bagi mereka. Bahkan, Kumala pun mendapatkan pembulian dari anak-anak itu dengan menempelkan tomat di wajahnya dan dilempari batu. Hal itu membuat Kumala jadi menangis akibat mendapat perlakuan kasar dari anak-anak itu. Hal itu pun dipantau oleh kedua orang tuanya yang merasa malu melihat tingkah laku anaknya itu. Dan pada akhirnya, Kumala pun jadi dikurung kembali di sebuah gudang oleh kedua orang tuanya. Sujiman pun memberikan sebuah pelajaran pada Kumala. Ia tidak segan-segan akan memecut Kumala sebagai bentuk kekesalannya. Bodarmi yang melihatnya pun merasa tidak tega melihat Kumala disakiti. Begitupun juga dengan Sulastri, namun apalah daya, mereka berdua pun tidak bisa melawan kepada Sujiman. Ketika selesai, Bodarmi pun langsung membersihkan luka yang ada di punggung Kumala. Ia pun tak bisa berhenti bersedih karena merasa kasihan atas nasib yang menimpa pada Kumala. Hanya Bodarmi lah yang baik yang mau menerima segala kondisi pada Kumala. Kemudian, Bodarmi juga sering mengajak Kumala untuk bermain piano. Hal itu membuatnya senang
dan bisa menghilangkan rasa sedihnya itu. Lalu, Bodarmi pun memberikan sebuah hadiah boneka kepada Kumala, mengingat hari esok adalah hari ulang tahun Kumala yang ke-8. Bodarmi juga berjanji akan selalu menyayangi Kumala dalam kondisi apapun. Pada pukul 12 malam, tepat di mana Kumala berulang tahun di usianya yang ke-8. Pada malam itu, ada sosok perempuan yang muncul dari dalam lemari. Ia mempunyai wajah yang sangat mengerikan dan gigi yang sangat tajam. Sosok itu pun mencoba mendekati Kumala dan mengajaknya bicara. Ternyata ia adalah Sumala yang saat itu dibunuh oleh Sujiman tepat di hari kelahirannya. Sumala juga mengatakan kepada Kumala bahwa ia adalah kembarannya dan berjanji tidak akan menyakiti dirinya. Sumala yang mengetahui kembarannya selalu kesepian, ia pun bersedia akan menjadi temannya dan melindunginya kemanapun ia pergi. Setelah kejadian pertemuan Kumala dengan kembarannya, tingkah laku Kumala pun menjadi aneh dan mengerikan. Pada saat Kumala sedang memainkan pianonya, Sujiman pun datang dan langsung menampar Kumala. Namun, hal itu tidak membuat Kumala ketakutan pada ayahnya. Dengan emosi yang tak terkendali, Kumala pun menusukkan sebuah pulpen ke tangan ayahnya. Sulastri yang mendengar keributan di dalam ruang kerja suaminya langsung menarik tangan Kumala dan memarahinya. Sampai tiba di keesokan harinya, Kumala pun mendapatkan sebuah hukuman dari kedua orang tuanya akibat dari kejadian semalam. Ia sampai diikat di sebuah batang kayu, lalu digantung di tengah-tengah sawah. Kumala pun merengek meminta bantuan kepada ibunya. Akan tetapi, ibunya malah ikut memarahi Kumala akibat telah melawan ayahnya sendiri. Ketika malam hari, Kumala pun sedang makan bersama dengan kedua orang tuanya. Kemudian Bodarmi pun menawarkan Kumala untuk dibuatkan sesuatu olehnya. Namun Kumala pun hanya ingin minta dibuatkan secangkir teh untuk dirinya. Setelah Bodarmi pergi untuk membuat secangkir teh, tiba-tiba saja Kumala pun kerasukan kembali. Ia sampai berdiri di atas meja makan untuk buang air kecil di depan kedua orang tuanya. Hal itu sontak membuat kedua orang tuanya marah kepada Kumala. Hingga Sujiman pun memanggil bawahannya untuk mengikat anak itu lagi. Akan tetapi, Kumala malah menyerang Surki hingga terjatuh ke bawah lantai. Di saat itu, Sulastri yang akan memarahi Kumala melihat ada bayangan pada kaca. Ia melihat sosok Sumala yang sedang merasuki anaknya hingga membuat Kumala pun sering melawan kepada orang tuanya. Pada malam itu, Sulastri dan Bodarmi pun mulai mencari keberadaan Kumala yang tiba-tiba saja tidak ada di rumah. Kemudian, mereka pun terkejut ketika menemukan Kumala berada di dalam kandang sedang memakan ayam hidup-hidup. Sampai keesokan harinya, Bodarmi pun langsung menanyakan kepada Kumala tentang kejadian malam itu. Kumala pun bilang kepada Bodarmi bahwa itu bukan ulah dari dirinya, melainkan sosok Sumala yang sedang mengendalikan tubuh Kumala. Sulastri yang mendengar percakapan dari anaknya sangat terkejut tentang keberadaan sosok Sumala yang sering mengganggu anaknya itu. Karena hal itu, Sulastri pun diam-diam pergi ke suatu tempat sendirian. Bodarmi yang melihatnya di balik jendela dapur mencoba untuk mengikuti Sulastri. Ia pun meminta izin kepada ponakannya untuk pergi keluar sebentar. Sulastri pun akan pergi ke tempat kediaman Mbah Sukina untuk menanyakan tentang kedua anak kembarnya itu. Namun Sulastri pun mendapat informasi dari seorang supir perahu jika Mbah Sukina itu sudah lama meninggal. Ia pun sekarang menjadi sangat kebingungan karena mendengar kematian dari Mbah Sukina yang tiba-tiba saja meninggal. Pada tahun 1956, semakin bertambah usia Kumala, hal itu membuat sifatnya semakin tidak wajar. Lagi-lagi,
Kumala pun mendapatkan hukuman dari ayahnya. Ia juga tidak segan-segan akan lebih keras menghukum Kumala agar ia bisa mendapatkan pelajaran dari kedua orang tuanya. Bodarmi yang lagi-lagi tidak tega melihat kekerasan kepada Kumala, ia memohon kepada Sujiman untuk tidak menghukumnya secara berat. Namun, hal itu tidak didengar oleh Sujiman, karena Bodarmi hanyalah seorang pembantu. Keesokan harinya, ketika Kumala sedang bermain dengan seekor cicak, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh anak-anak dari arah luar rumahnya. Ternyata, mereka adalah anak-anak yang pernah membuli Kumala di tempat pasar itu. Mereka pun sengaja memanggil Kumala untuk mengajaknya bermain bola. Namun, lagi-lagi Kumala pun mendapat perlakuan yang buruk dari para anak-anak itu. Mereka juga mengambil tanah yang kotor dan kemudian menempelkan kepada wajah Kumala. Pakai ini aja. Untungnya, ada Bodarmi yang langsung mengusir anak-anak nakal itu dan langsung menenangkan Kumala. Seperti biasa, Sujiman dan Sulastri pun hanya bisa melihat anaknya menderita yang dibuli oleh teman-temannya. Kumala yang melihat itu sangat kesal kepada kedua orang tuanya yang tidak peduli kepada dirinya. Hingga di suatu malam, seperti biasa, Kumala selalu dirasuki oleh sosok kembarannya itu, yang membuatnya selalu kabur dari rumah. Kali ini, ia berniat untuk membalas dendam kepada anak-anak yang telah membuli kepada Kumala. Ia pun mengambil sebuah senjata tajam yang ada di dalam gudang, dan berniat untuk membunuh mereka satu persatu. Supri, salah satu anak yang membuli Kumala, disuruh oleh ibunya untuk menimba air di sumur. Lalu, ia pun bertemu dengan Kumala yang saat itu sudah dirasuki oleh kembarannya. Tanpa pikir panjang, Kumala pun langsung membunuh anak itu menggunakan cerulit yang ia bawa. Hingga akhirnya Supri pun mati di tangan Kumala, sampai darahnya masuk ke dalam sumur itu. Setelah ia berhasil membunuh Supri, Kumala pun langsung mencari keberadaan Sukro dan juga Karyo. Saat itu, mereka yang akan pulang ke rumahnya malah bertemu dengan Kumala. Saat itu juga, Kumala pun langsung menghabisi mereka berdua tanpa belas kasihan sedikit pun. Mereka pun akhirnya tewas di tangan Kumala dan berhasil membalaskan dendam kepada mereka. Sampai tiba keesokan harinya, hal itu pun membuat semua warga menjadi heboh karena Supri, Sukro dan juga Karyo tiba-tiba saja hilang di desa itu. Mereka pun berusaha mencari anak-anak itu secara bersamaan hingga tiba sampai matahari terbenam. Mereka pun belum menemukan keberadaan ketiga anak itu. Malam hari itu, Pak Kades pun memberikan himbauan kepada semua warga agar tidak keluar rumah pada saat maghrib tiba. Namun hal itu tidak membuat mereka bisa terhindar dari Kumala. Kemudian Kumala pun datang menghampiri mereka yang berada di dalam rumah. Tak segan-segan ia pun langsung menghabisi mereka berempat secara mengerikan. Arep nyuduh sapa kowe? Pada keesokan harinya, warga itu pun berhasil menemukan mayat anak-anak itu di luar ladang, yang kondisinya mati secara mengerikan. Mereka juga melihat mayat-mayat itu dengan posisi tubuh yang melingkar dan kepala yang terpenggal. Kemudian warga itu pun langsung mendatangi kediaman Sujiman dan juga Sulastri, karena mereka mencurigai Kumala
yang telah membunuh anak-anak mereka. Hal itu terjadi melalui boneka milik Kumala yang mereka temui saat itu juga. Lalu Sujiman pun akan bertanggung jawab atas masalah ini dan meminta kepada warga desa untuk tidak main hakim sendiri terhadap anaknya. Ia juga akan berbicara langsung dengan Pak Kades tentang masalah yang terjadi di desa ini. Keesokan harinya, Sujiman pun langsung bertanya kepada Kumala tentang masalah pembunuhan pada anak-anak yang ada di desa ini. Kumala pun langsung berkata jujur kepada ayahnya bahwa yang membunuh anak-anak itu adalah sosok kembarannya yang bernama Sumala. Mendengar perkataan dari anaknya itu, Sujiman pun berniat untuk meminta bantuan kepada seorang dukun yang bernama Mbah Kusno. Ia juga meminta kepada Sulastri untuk berdiam diri di dalam rumah. Kumala juga hanya akan ditemani oleh Embo Darmi agar ia tidak merasa sedih di dalam gudang itu. Lalu, Kumala pun memberitahu kepada Embo Darmi bahwa sebentar lagi ia akan segera berulang tahun di umurnya yang ke-10. Ia pun meminta kepada Embo Darmi untuk tidak berada di dalam rumahnya karena hal yang mengerikan akan terjadi di hari ulang tahunnya. Akhirnya, Embo Darmi pun mengikuti saran dari Kumala untuk pergi dari rumah itu bersama keponakannya. Di sisi lain, Sujiman yang sudah berada di rumah sang dukun akhirnya mengetahui tentang istrinya yang memiliki perjanjian dengan sang iblis untuk bisa mendapatkan seorang anak. Mbah Kusno juga memberitahu Sujiman bahwa mereka berdua telah mengingkari perjanjian dengan iblis itu, yang seharusnya merawat kedua anak itu dengan penuh kasih sayang sampai mereka berumur 10 tahun. Akan tetapi, tepat di hari kelahiran kedua anak itu, Sujiman malah membunuh anak dari iblis itu. Hal itu membuat sang iblis marah dan akan membalas dendamnya kepada Sujiman dan juga Sulastri. Kemudian, Mbah Kusno pun memerintahkan kepada Sujiman untuk menangkap Kumala. Dengan itu, ia akan melakukan ritual untuk mengeluarkan sosok Sumala yang ada di dalam tubuh Kumala. Mbah Kusno juga memberikan sebuah keris kepada Sujiman untuk berjaga apabila ada sosok Sumala yang akan menyerang kepadanya. Malam pun tiba, tepat di umurnya yang ke-10, sosok Sumala pun telah merasuki tubuh Kumala. Ia juga akan membunuh siapapun yang langsung berhadapan dengannya. Kini, target Kumala pun adalah Sukri, salah satu bawahan dari Sujiman yang sering menyiksa Kumala di dalam gudang itu. Kumala berniat akan membunuh Sukri menggunakan sebuah golok yang dibawanya. Setelah Sukri tewas di tangan Kumala, ia juga berniat akan membunuh ibunya yang berada seorang diri di dalam rumahnya. Akhirnya, Sujiman pun tiba di kediaman rumahnya. Ia melihat kondisi Sulastri yang sudah tak bernyawa akibat dibunuh oleh anaknya sendiri. Lalu Sujiman pun bertemu dengan sosok Sumala yang berniat akan membunuh Sujiman. Ia pun berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga di sana. Ia juga telah memberitahu warga bahwa istrinya telah dibunuh oleh anaknya sendiri dan meminta kepada semua warga untuk menangkap Kumala agar ia bisa membawa ke seorang dukun. Lalu semua warga itu pun mencari keberadaan Kumala di sebuah tempat ladang jagung. Kemudian, Sujiman pun mengambil sebuah keris yang diberikan oleh Mbah Kusno dan langsung menyusul para warga itu masuk ke tempat ladang jagung. Saat ia berada di dalam ladang itu, Sujiman pun bertemu dengan sosok Sumala yang langsung menyerang Sujiman menggunakan sebuah golok. Namun beruntung Sujiman pun bisa melakukan penyerangan balik kepada Sumala dan akan menusuknya menggunakan keris itu. Akan tetapi, ia tidak tega melihat wajah Sumala yang mirip dengan anaknya. Hal itu membuatnya menjadi lengah dan tertusuk oleh Kumala dari arah belakang.
Untungnya, ia pun berhasil bertahan dan langsung menusuk Sumala dengan menggunakan keris itu. Akan tetapi, Sumala pun berhasil hidup kembali karena ia adalah seorang anak iblis yang membuatnya sangat sulit dibunuh oleh Sujiman. Sumala pun langsung melakukan penyerangan balik kepada Sujiman dengan menebas perutnya dan menusuk kedua bola mata. Sampai tiba keesokan harinya, warga pun menemukan sosok mayat Sujiman yang tergantung di tengah sawah. Begitupun dengan nasib Mbah Kusno, ia juga terbunuh oleh Sumala pada malam itu. Kemudian, mayat Sujiman dan Sulastri pun dikuburkan bersebelahan di tempat yang sama oleh warga di sana. Terlihat Mbo Darmi dan keponakan pun datang ke tempat pemakaman itu. Sosok keponakan dari Mbo Darmi itu adalah orang yang memberitahu kepada semua warga tentang sosok Sumala yang ada di desa ini. Ia pun percaya bahwa sosok itu masih berkeliaran di dalam desa ini untuk membunuh anak-anak yang masih keluar pada waktu maghrib. Maka dari itu, mereka pun selalu memberikan sesajen untuk menghargai keberadaan sosok Sumala itu. Film pun diakhiri oleh ayahnya Sutrisno yang melihat sosok Sumala yang sedang memakan seorang warga. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka pada video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten pada channel ini. Saya Oci pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye!